Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Pemerintah Daerah dengan dosen pengampu Ibu Iping Aris Joto, SAP MAP. Perkenalkan, saya Sylvester Virto Alsio dengan NIM E10122412020. Saya Nurmiza Putri dengan NIM E1012241011. Saya Siti Khadijah dengan NIM E10122411016. Kami akan memberitahukan bagaimana pemerintah daerah menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik, yang dimana diambil dari Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKP SDM di Kabupaten Sambas. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa sih itu SPBE? Jadi, SPBE ini adalah sistem pemerintah berbasis elektronik yang dimana artinya ialah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat, instansi pemerintah, aparatur sipil negara atau ASN, pelaku usaha, dan pihak lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Aryani. Saya bekerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sebelumnya izin perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Administrasi Publik, Visi Untar. Di sini sebelumnya kami mewawancarai Ibu. Kami izinkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Pertama, saya Siti Khadijah. Saya Nurmiza Putri. Saya Sylvester Virto Alsio. Di sini kami akan izin untuk mewawancarai Ibu mengenai apa sih sistem aplikasi yang digunakan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Sambas. Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKP SDM Kabupaten Sambas dalam pengimplementasiannya pada sistem pemerintahan berbasis elektronik menggunakan aplikasi SIASN, yaitu aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Pertama, kami akan mengajukan pertanyaan, yaitu apa sistem aplikasi yang digunakan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Sambas itu sendiri? Ya, kalau saya jelaskan terlebih dahulu terkait sistem informasi tersebut. Kebetulan yang ada di Kabupaten Sambas itu merupakan turunan aplikasi pusat, lalu kemudian diberi akses ke jajaran daerah. Saya akan menjelaskan mana dari sistem biasa kalau di sini CIS itu sistem informasi aparatur sipil negara, sebuah platform digital terintegrasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk mengelola data dan layanan ASN di Indonesia secara nasional. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau biasa disebut SIASN adalah aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Untuk pertanyaan yang keduanya, apa kegunaan dari sistem informasi berbasis elektronik itu atau aplikasi SIASN tadi? Terkait kegunaan sistem informasi berbasis digital tersebut, tujuannya untuk menyederhanakan dan mempercepat proses kepegawaian dilakukan secara manual atau contoh di BPSDM Kabupaten Sambas, keperluan data kepegawaian kurang lengkap atau ada masalah terkait data kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Sambas. Jadi pegawai tidak perlu mengirim data ke pusat, jadi bisa melalui badan kepegawaian yang ada yang pengelolaannya ada di daerah. Baik, untuk cara penggunaannya sendiri, apakah ada fitur-fitur tertentu atau langkah-langkah untuk memudahkan para calon pegawai tersebut? Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara penggunaannya? Saya akan menjelaskan terkait cara penggunaan dari Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disebut CSN. Pada dasarnya, setiap ASN sudah memiliki akun CSN masing-masing yang sudah didaftarkan sejak pengangkatan menjadi ASN. Dengan akun tersebut, setiap ASN dapat mengakses akun CSN-nya terkait data kepegawaiannya yang terdapat di dalam fitur-fitur yang sudah tersedia di CSN. Terkait cara untuk membuka aplikasi CSN tersebut, bisa melalui Google pencarian, klik CSN, masukkan akun pribadi yang merupakan NIK dan password, kode MFA yang sudah aktif. Untuk kode MFA sudah didaftarkan melalui email masing-masing. Kemudian akan muncul fitur utama, namun yang biasa diakses adalah fitur layanan individu ASN. Lalu kemudian di dalam layanan individu ASN ada 6 fitur lainnya. Namun yang sering diakses hanya 2 fitur, yaitu My ASN dan Kinerja. Di mana di dalam fitur My ASN berisi data kepegawaian pribadi, dan Kinerja berisi laporan hasil kinerja pegawai tersebut yang sudah masuk di setiap tahunnya. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, apakah aplikasi SIASN ini dapat memudahkan pekerjaan instansi dan dapat memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Ya, sangat memudahkan, terutama di BKPSDM Kabupaten Sambas. Melalui CSN, proses pelayanan kepegawaian menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien melalui platform digital seperti pengurusan kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, dan data lainnya. Jadi untuk urusan tersebut ASN tidak harus membawa berkas fisik. Jadi cukup mem-PDF-kan berkas tersebut, bisa dikirim melalui WA atau melalui email. Pertanyaan selanjutnya yang nomor itu, bagaimana sistem informasi ini meningkatkan efisiensi dan transparansi di instansi yang yaitu aplikasi CISN. CSN menyediakan laporan dan analisis data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen ASN. Karena data kepegawaian setiap ASN dapat dilihat melalui aplikasi CSN tersebut, baik pengecekan secara mandiri maupun dari admin CSN yang berada di BKPSDM daerah masing-masing. Berikutnya itu, apa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem informasi berbasis elektronik di instansi ini, yaitu aplikasi yang Ibu jelaskan tadi. Menjadi tantangan CSN di BKPSDM AD Kabupaten Sambas biasanya adalah keterampilan atau kemampuan ASN untuk mengakses. Contoh, ada ASN yang lanjut usia, yang bisa disebut kurang mengerti untuk membuka situs-situs atau aplikasi-aplikasi. Perlunya pelatihan dan pendampingan bagi ASN untuk
mengoptimalisasikan penggunaan sistem tersebut. Dan terkait masalah teknis seperti kinerja sistem yang lambat dan keterlambatan memproses data juga bisa menjadi kendala yang dihadapi dalam penerapan CSN tersebut. Sebelumnya Ibu, terima kasih atas kesempatan waktunya yang telah mau memberikan kami sedikit waktu untuk wawancara kita hari ini. Kami apabila ada salah kata yang kami ucapkan, mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi, latar belakang yang mendorong implementasi SPBE ada 3. Yang pertama, tuntutan era digital. Di era digital juga menuntut pemerintah untuk bersikap lebih terbuka dan partisipasi. SPBE hadir sebagai jembatan antara tuntutan masyarakat yang semakin digital dengan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima. Dengan SPBE diharapkan pemerintah mampu mewujudkan layanan publik dan tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai kemudahan, kecepatan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Yang kedua, ada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Jadi teman-teman, dengan digitalisasi proses layanan, pemerintah dapat menyederhanakan alur birokrasi, mempercepat waktu pelayanan, dan memangkas biaya administrasi. Lalu, sistem yang terdigitalisasi juga memungkinkan integrasi data lintas instansi sehingga pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan tanpa tumpang tindih. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas, yang dimana implementasi SPBE ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, yang memungkinkan dapat untuk mempercepat lebih akuratnya pencatatan dan pelaporan yang dapat tersegera, sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah. Kemudian yang kami tampilkan melalui video pembelajaran ini mengenai sistem pemerintah berbasis elektronik yang kami ambil di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau kantor BKPSDM di Kabupaten Sambas. Semoga informasi yang kami berikan melalui video ini dapat mengedukasi dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sekian dari kami, kelompok 11. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam video ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.